Iya iya, nanti udah siap belum fotonya ada di kelas-kelas SD, SMP, Di sekolah-sekolah. Jangan fotonya yang gimana dulu nih kan kalau di Twitter aneh-aneh. Bener. Kalau saya sih siap-siap aja. Paslon lain yang nggak siap. Catur. Pak Jokowi suka main catur. Loh. Karena Pak Jokowi kalau main catur pasti menang. Kenapa? Menterinya banyak. Siapa aja? Ada Pak Luhut, Terus. Pak Luhut lagi. Pak Luhut lagi. Itu yang gua tahu. Lu jangan. Ada orderan Is. Apa urusan? Tuh. Nah, kayak mana caranya itu? Nah, lu pas lagi training, Mak. Lu lagi training lu perhatiin, dikasih tahu aplikasi Mencet ini. apaan? Ini mencet ini. Ini lu dapat orderan nih. Apaan sih ini? Ngirim paket. Paket data apa gimana? Bukan. Ini apa? orderan paket nih. Tuh paket. Woi, terima. Tuh sampai jatuh abang yang tadi. Oh gini, terima nih. Terimalah. Wih, lumayan itu. Deket. Ini gua ke arah mana? Oh, ke arah ininya makanannya. Lu ikutin mapnya aja tuh, Lu coba. ikut aja dah, Is. Terlalu akrab kita. Lu ngojek, gua cuma nongkrong diajak ngikut. Ya, gua ojek lu joki. Apa? Lu bagi dua, gua bagi dua pasti. Bener ya? Ikannya. Kan yang order orang. Lu cuma nganterin. Gua yang bayar. Lu bayar. Ah. Datang ke tempat abangnya. Abangnya bayar ke gua. Abangnya bayar ke lu. Beneran nih? Ya, tapi ikannya yang makan abangnya, jangan lu. Lah gua dapat apa? Kan gua bayar. Dapat gue Abangnya deh. bayar. Dapat gue. Wah, terlalu lebih sih. Iya, masa gua bayar? Abangnya bayar ke gua, ya sama impas, ngapain nyuruh gua? Ya kan ada uang lebihnya, Mas. Oh, ada uang lebihnya? Iya, uang lebih. Ya. Udah lah, gas lah, antar Langsung gas. itu. Ini gue temenin lu banget ini. Iya, temenin. Coba. Tapi Kita tuh kenal tuh nggak sengaja jadi saat ini ya. Tapi sini ada satpam ya, so harus jagain ini teh Japana sama teh kopi kita. Ah iya, gini bro. Bahaya nih inceran masyarakat nih. Aman ya harusnya bro, harus Aman dijagain ya? nih bro. Aman Udah, ya? kita gas dulu dah. Ulti, masuk. Ya, Is. ya Is. ulti, stun, Is. stun, Is. stun, Is. stun. Is udah lemes, Stun. Is. Ini lu mainin dulu nih. Stun. Ya lu hebat. Orang lagi lemes, bukannya ditanyain. Kenapa? Habis dibentak TNI gua. Wese, jangankan lu semangka juga pucet. jangankan lu. Lu kenapa lemes? Ya abis nganter paket Is, orderan banyak banget. Lagi gila. rame. Parah banget dah, gua Ya. kaya dah kayaknya bentar lagi nih. Tapi gua aus. Lu kagak ada minuman-minuman seger gitu? Lah, lu masa kagak liat ke meja ini nih? Nah, tuh, ini bro, teh Javana. Teh apa nih? Nih pegang. Ya, teh Javana bro. Masa lu nggak tahu teh Javana sih? Ya emang Nih. apa? Ini emang enak. Ntar abis gue minum berasa nyangkut lagi. Manisnya di awal doang. Ya lu jangan botol-botolnya, minumnya makanya. Nyangkut. Iya. Nyangkut di sini. Minum teh Javana, jangan teh yang lain. Karena nih ya, teh Javana ini dijamin anti nyangkut plus bikin adem. Iyalah, gulanya asli tanpa pemanis buatan dan bahan pengawet. Jadi aman bro diminum kapan aja dan juga di mana aja nih brother. Nih, teh Javana ini punya dua pilihan. Ada gula batu dan juga original. Tenang, semuanya sama-sama enak. Coba ini, lo yang ini, gue yang ini. Coba ya. Sikat lah. Tehnya di sini. Tehnya di sini. Cobain. Sikat. Cheers. Yes. Ih. Enak nih, bener-bener enak adem banget bener. kan? Iya kan? Nggak nyangkut-nyangkut di leher lagi. Iyalah, makanya pilih teh Javana aja. Anti nyangkut, bikin adem. Wah, mantap deh. Geli is kayak gitu. Sepi-sepi aja ini meja Is. Ramein lah. Iya, harusnya ada kopi di sini biar obrol makin seru. Ya udah itu di depan ada kopi shop tuh baru enak. Pesen aja online. Enak-enaknya kopi shop, enakan tuh yang ada kopi andalan gua. Apa? Iya, kalau di kafe kan mahal-mahal nih. Gua kasih tahu nih, ada kopi yang enak, nggak mahal, tapi rasanya nggak kalah sama bikinan barista. Apa? Nantilah gua ngasih taunya. Ya. Tadi lu mau katanya sepi-sepi aja nih meja. Ya udah, gua ambil. Ya udah.
Capek banget. Misi Lionel. Lionel Messi. Seneng gue nongkrong di sini nih. Tada! Budiman. Udah itu. Itu udah nih. Apa nih, brother? Ini namanya Top Coffee Barista Special Blend. Tuh, coba dulu aja. Cobain ya. Wih. Mantep banget ini mate. Top Coffee Barista Special Blend-nya. Mantep. Nggak kalah kan sama bikinan barista di kafe. Ini tuh dibikin dari biji kopi Arabica dan Robusta pilihan is. Yang dipanggang sempurna bikin rasa kopinya makin strong. Top Coffee Barista Special Blend. Enaknya no debat. Kita udah di surga nih. Itu ada rebana-rebananya. Bisa tuh kantor ada rebana gini. Bisa udah pindah set tukang marawis ke sini-sini juga. Heran juga. Lu mau ngantar kemana ini? Ini orangnya katanya di sini. Gawe di sini. Iya, ini gimana cara ngasihnya? Ya, elah Lu aja yang ngasih ya. Ini atas nama Samsul. Ada Samsul. Kenapa? Ya Allah, orang nama Samsul takut banget ngasih ke orang nama Samsul begini. Iya. Tinggal kasih doang. Ya udah itu mana ya orang ya? Ada orang Samsul kerja di tempat kayak begini. Harusnya kan Gilbert ya. Gilbert, Steven, Coconut. Stephen Coconut. Jadi band. Mana ya? Orang yang lu hubungin makanya tuh. Udah gue hubungin tadi. Lu chat udah nih, bilang Sul, sokin. Ya. Iya. Aku udah sini, Ce. Yo, sudah sini, Cewek dia. Mana ya? Kenapa lo gemeter? Katanya sama Samsul nggak kata. Kenapa lo gemeter? Kalau saya skip dulu nih. Kalau ini saya skip dulu nih, mohon maaf nih. Makanya jangan asal ngomong. Maaf Mas. Halo. Majikannya ada? Bukan, bagus. Ini orderan. Mas Samsul, beneran. Iya. Ini Mas. Udah. Ini apa ya? Ini kan order tadi. Oh iya. Iya. Yaudah, makasih. Maka Woi, ada duitnya. Enggak, maksud lu sarang heo kan? Lu cinta kan? Sarang heo lu pasti lu. Ini kan Mas Gibran yang wapres itu. Kok bisa sih kita ketemu dia? Sedangkan ada loh konten adeknya PDP ada. Kok dia mau ke konten ojek ya? Mas, Silakan, Mas, silakan. boleh ngobrol dikit nggak Mas? Saya duduk di sini. Ayo. Pengalamannya apa aja? Kenapa jadi HRD loh? Bukan interview. Sorry. Nah, ini Mas Gibran. Mas Gibran, bro. Ini pesan apa Mas? Nggak tahu itu. Lah, tadi pesan makan. Oh, ini Apa? Ini dia makan nasi lauknya kekuasaan. Baru mulai. Tapi enggak gue tuh penasaran Mas. Kan di sini channel ini ada yang PDP Mas Kaisang. Iya. Kenapa diundang sana nggak pernah mau? Ya kita milih inilah apa? Channel yang belum berkembang. Maksud Enggak. kenapa Mas? Ya nggak apa-apa. Kalau di sana kan bintang tamunya, narasumbernya kan udah top ya, kita ke sini lah. Oh, ngebaginya ke sini. Iya. Enggak, maksud gua Apa? gimana mau caranya dekat sama rakyat? Sama adik sendiri aja nggak akrab ya. Semua kerjaan punya pilihan. Apa-apa. Ini Mas Gibran harus ditanya soal politik dong. Perpolitikan. Ngerti nggak lo politik? Ya ampun, aku tanya Mas Gibran mah di politik mah. Gua ngefans banget Mas Gibran. Di kamar gua foto Mas Gibran semua. Ya walaupun lebih gede foto Pak Prabowo ya. Kamar lo kelas SD apa? Ada Pak Prabowo, Garuda. Oh ya ada tiga. Tapi iya Mas Gibran kan bentar lagi pelantikan. Masih lama sih. Iya, nanti udah siap belum fotonya ada di kelas-kelas SD, SMP. Di sekolah-sekolah. Jangan fotonya yang gimana dulu nih kan kalau di Twitter aneh-aneh. Bener. Ya, kalau saya sih siap-siap aja. Paslon lain yang nggak siap.
Abis lebaran loh. Oh iya. langsung final Aidin. Langsung final Aidin. Kalau di rumah kan Caimin lagi nonton. Oh, udah maaf. Maksudnya lagi nonton yang lain kan, maksud lu kan, lagi nonton yang Tapi lain. udah minta maaf belum Mas lebaranan sama paslon-paslon lain? Nggak dikasih ketemu sih, Oh, Mas. nggak dikasih ketemu ya. Kalau mungkin saya, sibuk kali ya. Ya sibuk dengan keluarganya masing-masing lah. Kalau pas halal bihalal dan lebaran gitu. Nantilah kalau ada kesempatan lagi ya. Tapi lebih pengen banget lebaran sama siapa Mas Gibran? Di antara Maksud gua, ini. di antara semuanya, Mas Gibran kayak saya ini harus minal aidin sama dia nih. Sama siapa? Kita pengen. Yang paling bikin salah gitu. Waktu debat cawapres siapa yang bikin salah gitu. Kira-kira. Ya enggak sih Mas, maksudnya kontestasi kan udah selesai ya. Ya. Udah selesai dan ya ini udah waktunya kita bergandengan tangan lah, maaf-maafan, apalagi masih Benar. suasana lebaran ya. Benar. Dan ya kita lupain lah yang kemarin dan ya sekali lagi saya mohon maaf kalau kemarin pada waktu kontestasi ataupun pada waktu debat cawapres saya melontarkan kata-kata yang ya salah atau kurang mengenakan. Semoga ya Caimin maafin. Lu dari sekian banyak dari Caimin. Ya takutnya kan diselpet sarung nanti. Lo mau ngeliat Mas Gibran pahanya merah, lo mau? Pak Mahfud juga maafin. Iya, semuanya lah Kan kan momen cawapres. lebaran. Katanya lo ada keluhan warga ya. Ini Mas, karena kan Apa? ini calon pemimpin kita kan, ini ada keluhan warga Mas. Iya. Di kampung saya itu keluhan apa? ibu-ibu hamil tuh belum dikasih susu. Terakhir dikasih ini jus jeruk. Jadinya mengandung vitamin C sekarang. Bukan orang. Vitamin C. Gimana nih Mas, susu untuk ibu hamil udah disiapin belum ke depannya nanti nih? Iya, yang jelas kita ada program makan siang gratis untuk anak-anak sekolah, ibu hamil. Kita memang ini ya pengen mengurangi angka stunting. Terus kita menyiapkan generasi muda kita ya untuk Biar nggak kayak gini ya. Udah ada intinya contohnya. kurangi stunting lah ya, sama nyiapin generasi muda untuk 2045. Ya, kalau anak-anaknya sehat, otomatis anak-anaknya juga pintar, bisa ngikuti pelajaran yang ada di sekolah, dan ya itu tadi 2045 Indonesia Emas pasti bisa. Tapi kalau makan siang gratis tuh efek negatifnya kan pasti ada ya Mas ya. Udah dipikirin juga itu. Kayak misalkan Apa kayak efek makan siang negatif? gratis, contohnya warteg-warteg jadi makan siang sepi tuh. Kan ngincer yang gratis. Jam makan siang jadi sepi di restoran-restoran atau tempat makan. Enggak. Ini kan program makan siang gratis, anggarannya memang besar, tapi jangan dianggap sebagai pengeluaran atau untuk menghabiskan anggaran ya, tapi kita lihat sebagai investasi. Sekali lagi, kalau untuk anak-anak kita, ya kita jangan setengah-setengah, karena kita pengen benar-benar nyiapin untuk Indonesia Emas. Stunting ini benar-benar jadi masalah ya, soalnya kita bisa lihat sendiri lah, rata-rata IQ kita berapa. Jadi dengan makan siang gratis, kita memenuhi gizi anak-anak. Jadi anak-anak yang ada di kota, yang di Jakarta, sampai di pedalaman, semuanya mendapatkan gizi yang baik, gizi yang seimbang. Jadi misalnya kemarin teman kita Bobon ada di Papua, dia sebenarnya di sana ini mencoba skema-skema makan siang gratis. Ya. Menunya juga melibatkan ahli gizi dan lain-lain. Jadi kita pengen mencoba skema-skema, dan sekali lagi yang namanya warteg, UMKM, apapun itu, restoran-restoran, jangan takut karena sekali lagi kita pengen melibatkan banyak UMKM. Kita belum confirm ya nanti yang akan melaksanakan program ini siapa. Apakah dimasak sendiri oleh sekolahnya, ataukah melibatkan UMKM, ataukah ada central kitchen. Ini masih dalam masih dalam masa kita mengutak-atik lah skema yang terbaik untuk anak-anak kita. Yang jelas kita tidak mau merugikan UMKM, justru kita pengen lebih banyak melibatkan UMKM. Gitu. Rasanya. Berarti Jangan sedih. jangan sedih, soalnya dia dulu tukang ketan nih Mas. Iya, kasihan. Ketan. Biasa apa tahu kan kolaborasi, dibeli, diborong sama ini dibagi-bagiin Mas. Itu. Untung. Iya. Langsung pengen pakai baju SMA, langsung ngaku saya Mas. Soalnya dia kalau makan nasi lauknya ngelamun Mas. Iya.
ayam. Kadang-kadang depan fried chicken gitu kayak aromanya doang, aromanya gitu. Iya. Oh iya. Ada juga Mas, saya kan tinggal di Depok Mas, ya kan. Di Depok tuh, apalagi saya di bagian Sawangan yang macetnya tuh cukup terkenal Mas. Benar. Sawangan. Saya pernah naik mobil di Sawangan tuh sampai 2 jam. Kita sama driver online akrab, kita jadi akrab gitu. Kayak tahu kalau kesannya sampai 2 jam banget Itu soalnya ya. Udah kira-kira akan ada solusi nggak tuh Mas, macet-macet yang kayak gitu tuh Mas? Ya, solusi macet ya pasti ada di kota-kota besar seperti inilah. Macet, polusi, dan lain-lain. Ya solusinya satu, transportasi umum harus kita perbaiki. Ya. Lalu mendorong anak-anak muda ini untuk memakai transportasi umum. Sekarang kan kita punya, udah bagus-bagus semua kan sekarang di Jakarta ya. Ada apa? Ada Transjakarta, ada MRT, LRT. Bahkan sekarang kita punya kereta cepat. Jadi kita pengen ke depan memperbaiki, menambah armada transportasi umum. Tuh, Ya, naik Lang Jawa kalau bisa tuh. Banyak kan nonton Indosiar ya. Kartun banget. Oh berarti nantinya porsi untuk transportasi umum akan diperbanyak lagi berarti Mas? Kita perbanyak, dan ya sekali lagi saya yakinlah kalau anak-anak muda pasti lebih concern untuk masalah polusi, Ya, benar. masalah ya masalah-masalah kekinian lah. Intinya saya yakin anak-anak muda sekarang lebih apa ya, punya keinginan untuk memakai transportasi umum, merecycle. Ya, kalau sekarang anak-anak muda semua lah tahu, ya itulah. Dan ya tugasnya pemerintah ya memberikan transportasi umum yang baik, itu aja. Setuju, benar. Karena di Jakarta kan polusi juga udah parah banget ya. Kayak mana Paru-paru gampang capek sekarang. Lu balik ke Depok, bilang, lu ngerokok ya? Enggak, ke Jakarta. Lu ke Jakarta aja berasa kayak dua rokok ya. Parah polusinya nih, terlalu parah. Ngeri sekarang, Mas. Siapa tahu nanti akan berubah juga kan. Iya, kayak di jalan raya juga udah banyak mah yang kayak orang-orang tuh nggak sabaran yang bikin macet tuh kayak lampu merah diterobos. Bener. Ya, Gitu, ya, Mas ya. jangan. Sampai ada yang kemarin tuh ada yang ngasih insto biar nggak merah katanya. Jangan sabar kata saya gitu mah. Hati-hati, jalan merahnya nggak ada, hijau dong. Putih. Kalau gitu. Kalau untuk anak-anak kayak misalkan itu concern juga nggak Mas soal pembulian nih harus diberantas semuanya di sekolah. Kasus-kasus pembulian di sekolah, di luar sekolah, ya ini ya ke depan harus kita lebih perhatikan lah ya. Jadi kita nggak pengen, ya bukan cuma di sekolah ya, lingkungan kerja sekalipun kita nggak pengen apa ya anak-anak muda apa ya hidup di lingkungan yang toksik lah. Toxic. Wow, toxic circle, toxic bro. Ini kayak mereka yang toxic. Overthinking. Iya, orang lagi tidur gini nih. Deng. Toxic. Ganggu di telinga. Ngebully-bully orang sering dia yang begini nih. Tapi Mas Gibran tuh menurut saya adalah salah satu contoh yang menerapkan gimana caranya kalau misalkan dibully gitu. Kayak di Twitternya. Oh iya di Twitter sering. Contohnya gimana, Mis? Kayak ada banyak lah yang apa? Enggak apa-apa, berani Ini aja. yang di quote sama Mas Gibran ya. biar Jadi real. saya merasa aman. Biar fakta ya. karena menurut saya Twitter di X-nya Mas Gibran sangat-sangat funny sekali. Mas Gibran jangan-jangan emang komedian nih. Kita buka profil aja ada foto meme. Pertama, fotonya Mas Gibran udah sangat funny sekali. Terus ada juga yang komen, ada yang mention ke Mas Gibran, ya Pak mulu. Tit. Gitu. Yang itu ya. Iya, Mas Gibran bilang. Dijawab Mas Gibran di quote. Iya Pak. Gitu. Respect. Kenapa Mas Gibran suka balas-balesin itu di Twitter, Mas? Kenapa Mas Gibran? Itu kan akhirnya jadi rame lagi. Peta perpolitikan, mindset anak muda sekarang itu beda ya. Jadi kalau pakai cara-cara lama, yang namanya mengkritik, lalu membuli, memojokkan, atau menggunakan statement-statement yang tone-nya negatif di sosial media ataupun media massa, itu sering dilakukan dulu untuk apa, menyerang kompetitor atau lawan-lawan politik. Dan itu saya lihat sekarang orang udah mindsetnya udah berubah. Jadi orang yang terzolimi itu dia akan terangkat. Orang yang sering mengejek, membuli itu dia akan makin menurun. Makanya ya kalau ada yang membuli ya
tidak bisa didiamkan. Tapi kita kapitalisasi biar ya kayak gitulah. Saya udah sering memberikan masukan ya di tempat di rumah saya yang lama lah. Ya, Pak, cara-cara seperti ini udah nggak diminati anak muda loh. Misalnya, mohon maaf ya Mas, kayak anak-anak muda dikasih kaos partai, lalu panas-panasan di lapangan, gitu anak-anak muda udah nggak suka. Makanya pada waktu kampanye kemarin, saya jarang banget melakukan itu. Saya lebih suka ngumpulin anak-anak muda kreatif, yang punya misalnya UMKM, punya band, punya komunitas, kita kumpulin, ya kita kita ajak ngobrol kekurangannya ini apa. Mereka misalnya pengen dibikinin kreatif hub, pengen dibikinin studio musik, hal-hal kayak gini yang lebih relate ke anak-anak muda. Dan anak-anak muda sekarang udah nggak suka misalnya turun ke jalan, panas-panasan di lapangan, suruh yel-yel. Itu mungkin di zaman orang tua kita masih semangat. Kalau anak sekarang nggak suka, jadi lebih seneng diajak diskusi. Lebih seneng diskusi. Ada yang suka diskusi, ada yang bikin social movement, misalnya bersih-bersih pantai, bersih-bersih sungai yang kotor, atau banyak tuh. Ke komunitas supporter bola, komunitas apapun itu yang aneh-aneh. Komunitas headset pernah nggak Mas? ada. Ini beneran nih komunitas headset di taman ini. Dia ngumpul cuma pakai headset doang gini. Jadi pada nggak percaya. Jadi dia kalau dengar yang speaker langsung di-kick dari grup. Iya, ada komunitas. Banyak komunitas itu Mas ya berarti ya. Saya keliling Indonesia banyak sekali menemukan komunitas-komunitas yang aneh-aneh. Apa Mas? Dan itu nggak masalah, itu suatu bentuk kreativitas anak muda kita ya. Yang penting tidak merugikan orang lain. Dan saya kira ya semuanya harus kita fasilitasi. Contohnya apa Mas komunitas yang Mas Gibran pernah temukan kayak yang nggak kepikiran gitu? Kok ini jadi komunitas ya? Gitu. Kayak komunitas bengong. Iya. Ada kompetisinya loh. Ada kompetisi bengong. Kompetisi bengong ada loh. Nggak ada yang menang soalnya jurinya bengong juga. Nilainya berapa? Sorry. Ya bukan yang aneh-aneh, tapi yang inilah yang umum lah ya. Kita lihat sekarang ya, yaitu komunitas anime, wibu, komunitas gamer lah, inilah kan banyak sekali. Dan saya kira mereka kadang-kadang agak tersingkirkan ya. Misalnya di tempat saya di Solo banyak sekali anak-anak Mas Mobile Legends sama PUBG dijadiin ekstrakurikuler, boleh nggak? Orang tuanya pasti menentang, nggak boleh ini. Game dipikirnya ya. Kalau kita malah, yaudah kita bangunin kantornya Garena aja di Solo. Jadi benar-benar proper, anak-anak bisa terlatih dengan baik, difasilitasi internet cepat, tempat yang nyaman. Terus ya jadi tidak liar di jalan, terus minta diamond nggak jelas. Di komentar ada tuh. Anak-anak muda lebih baik kita fasilitasi daripada dilarang ataupun ya bukan dilarang sih, mungkin karena orang tua nggak paham ya kebutuhan anak mudanya seperti apa, itu aja sih. Iya. Karena Mas Gibran juga kan suka anime juga ya, Naruto ya Mas. Naruto Mas. Ya salah. Kenapa satunya. Naruto? Ini nggak suka Naruto, karena gerakan cepet banget kan. Ninja. Karena bapak juga kan avatar kan. Kok avatar? Dia pengendali tanah air. Tas. Ada. Maksudnya pengendali tanah air kan presiden. Ya bener lah. Avatar tuh ada api, ada udara. Bukan itu doang, tapi udara ada BR. Nyindir berani. Kata Mas Gibran tadi, nggak apa-apa silakan, tapi kan yang tanggung jawab kan. Iya. Kok nggak di backing ini ya? Sama ini Mas, yang tadi balik lagi ke platform X. Mas Gibran kan cukup sering, bukan di X doang sih, kayak banyak platform media Mas Gibran, semuanya kan selalu komentar di shitpost. Gimana tuh? Kan gimana? Dia aja merasa dia pikir iya juga ya. Itu kenapa Mas Gibran sering banget komentar-komentar, entah emot kepala ketawa doang, atau kayak teman saya kan, si Ilham bikin konten lanyard di komen Mas Gibran suhu Ilham begini. Prabu. Iya. Ilham kata Mas Gibran, Ilham nggak tidur 4 hari. Mas Gibran Sampai sekarang. Gara-gara dia ngomongin suhu badannya turun. Itu kenapa Mas? Oke. Nggak, kalau saya pribadi ya saya nggak pernah main sosmed.
Saya kan bikin sosmed karena saya masuk ke politik. Sebelumnya kan saya nggak pernah punya. Saya sangat anti sosmed. Karena saya anti sosmed ya kekosongan ini harus saya isi dengan tim yang bagus, admin yang bagus. Pokoknya tim yang proper lah. Nah, ini kan timnya mahal nih. Timnya mahal. Kalau saya kan orangnya pengen ini ya, nggak mau rugi. Jadi pokoknya pas jangan sampai jari kalian nganggur. Kalau pas nganggur, komen lah, apalah. Sebanyak-banyaknya. Jadi ya mohon maaf ya, yang di komen terus nggak bisa tidur itu bukan saya. Oh, jadi admin. Walaupun setuju tapi komentarnya setuju Mas Gibran. Ya pokoknya komennya kan nggak pernah menjelekkan orang lain, bikin semangat, bikin semangat betul. Ya kalau di shitpost ya itu kan likes-nya banyak, komennya banyak ya kita ikut nimbrung di situ, kita inilah dapat traction di situ lah. Ya siapa yang nyangka Mas Gibran muncul di situ? Juga kan. Mas Gibran nonton beginian. Sampai Ilham itu masukin portfolionya. Karena di komen Mas Gibran. Prestasi orang beda-beda. Biasanya dibikin story, di screenshot terus bikin story, di komen Gibran. Bener. Atau ketemu di jalan, Mas, makasih ya kemarin di komen. Saya nggak tahu. Berarti cukup sering Mas kayak gitu. Sering banget. Saya Ilham berbulan-bulan kayak artis-artis itu siapa Om Ded. Mas makasih ya selalu di komen terus nih. Siapa? Padahal admin. Kena tipu. Paling Ilham tuh 01 di komen langsung Mas Gibran. Karena semuanya kan dekat. Semuanya dekat. Itu kan teman-teman kita juga. Enggak, tapi sosmed itu ini kok kita pakai untuk hal-hal yang positif juga, untuk menampung ini keluhan-keluhan warga. Itu udah kita lakukan dari zaman awal-awal jadi wali kota. Jadi memang di awal-awal udah kita bikinkan kayak hotline dan lain-lain, tapi kayaknya anak-anak muda nggak suka ya kayak gitu ya. Jadi mereka lebih senang bikin thread atau bikin postingan yang panjang lebar, nggak ada yang baca juga sebenarnya. Tapi dia lebih senang di situ. Soalnya kalau pakai hotline kadang-kadang anak-anak nggak mau. Terus di sosmed atau di DM bisa lebih intimate lah, terutama untuk keluhan-keluhan dari yang cewek-cewek. Biasanya dia lebih pengen yang lebih private sih. Soalnya kalau di tempat saya, kita punya platform khusus dan itu bisa dilihat semua orang. Jadi kadang-kadang pengen lewat DM aja. Dan itu kita lakukan sampai sekarang. Ya karena sekarang udah di posisi ini, jadi keluhan-keluhannya udah banyak yang ada dari luar Solo. Jadi agak ribet juga sekarang. Tapi intinya sosmed kita pakai untuk menampung keluhan warga. Tetap ya masih dipergunakan ya. Langsung mau DM. Esensinya itu. DM minta 200 Mas. Jangan ngeluh yang benar. Ngeluh 200. Itu aja belum dikasih. Kalau gitu kan kebutuhan pribadi. Beda. Jadi sosmed itu bisa berpengaruh untuk Indonesia ke depannya ya Mas ya? Banget. Kita kan juga kampanye kemarin banyak pakai sosmed, lain-lain. Dan unik gitu kampanyenya Mas Gibran. Saya cukup suka karena saya suka yang karakter-karakternya ya kan, maksudnya menggemaskan gitu. Tapi kayak mana menggemaskan? Gemes gitu. Enggak, ini soalnya ini dari zaman saya kan udah bilang tadi saya nggak suka sosmed ya. Saya tidak melarang admin saya memposting foto saya. Kenapa itu? Ya karena saya nggak suka. Dari awal saya nggak suka sosmed. Nggak suka. Saya nggak melarang foto saya diposting, terus foto anak istri diposting juga nggak boleh. Jadi saya melakukan pelarangan itu. Tapi ya karena sekarang kebutuhannya seperti ini ya dikit-dikit lah kita posting. Nggak apa-apa terus awal-awal tuh pakai AI dan macam-macam karena saya nggak suka. Nggak suka di baliho-baliho gitu kan. Ada muka Mas Gibran. Iya, gitu. males kan. Mas Gibran jadi AI yang anak kecil itu ya jadi Iban ya. Jadi beneran. Panggil ada Iban. Bener ada nama. Panggil ada Iban. Salah mulu. Cara ini efektif. Soalnya kalau pasang baliho dengan muka besar dengan dengan gaya-gaya yang ya konvensional, kadang-kadang orang wah ini udah menjelang pemilu nih ya. Kalau kita pasang yang itu dan orang lebih jadi lebih aware. Terus kita memilih lagu Oke Gas kemarin yang
apa ya, ya lebih anu lah, lebih soft, lebih bisa masuk. Terus anak-anak sekarang kalau nonton YouTube, oke gas. Benar, Anak-anak kecil karena memang catchy banget dan ya itulah. Soalnya kita nggak pengen bikin apa ya tim song yang coblos. Nggak mau to the point. Ya, kita nggak suka hard selling kayak Lagu gitu. Oke Gas itu emang udah di atas Baby Shark, Mas. Baby Shark tuh udah, sorry. Iya. Sama Upin balik kampung tuh. Balik kampung ya gitu. Iya. Iya, ada. Oke Gas masih di atas. Oke Gas. Top chart. Kalau kita kan intinya pengen musik yang catchy tapi juga bisa dibikin dimasukin buat background TikTok atau Bener. apa. Itu lebih relate lah untuk anak-anak kita. Iya, jadi motor mogok aja pakai lagu itu langsung ngegas. Oke gas. Langsung kedorong ya. Jadi tujuan Mas mengundang Rapatar dan Ryan Zeni bukan karena Mas Gibran dilihat dari jauh sekarang kayak Rapatar, benar? Oh, ya, betul bukan ya? Kayak Rapatar. Lu siapa? Cipung. Susri ini kok nggak tahu. Udah lepas jilbab. Susri ini lepas jilbab. Susri ini. Jadi Bang Rano namanya. Jadi Susri ini. Ini kan ini banyak juga ya soal pendidikan Mas. Tanggapan Mas Gibran sendiri terhadap mahasiswa yang kuliah di luar negeri melalui beasiswa negara. Nah, itu yang akhirnya juga bekerja di luar negeri. Nah, tanggapan Mas Gibran gimana tuh? Karena ada pro kontranya juga kan. Kan banyak yang berharapnya di luar negeri, pas ke Indonesia kerjanya di Indonesia. Iya. Ya, beberapa bulan lalu saya banyak bertemu sih dengan teman-teman yang kuliah atau kerja di luar negeri. Ya, saya sampaikan ke mereka, sebenarnya tidak ada kewajiban mereka ini kok harus kembali. Kalau mereka memang nyaman di sana, dapat pekerjaan yang proper di sana, saya kira tidak masalah. Misalnya kemarin saya ketemu beberapa orang ya, itu yang misalnya punya perusahaan di Cambridge, dia punya perusahaan yang hebat banget dan pegawai-pegawainya bule-bule semua. Dan saya kira nggak ada keharusan dia untuk pulang atau harus mengabdi di Indonesia, enggak. Kalau bisa sih ya dia tetap di situ, tapi ya identitasnya jangan sampai hilang. Ya. Makanya dia kerja di situ. Dia kebetulan ini kerja antar aja lah, kepanjangan ceritanya. Intinya dia bikin sesuatu dengan material-material yang ada di Indonesia, nikel, tembaga dan lain-lain. Jadi ya saya kira itu cukup baik dan saya bilang ke dia kemarin nggak perlu pulang Indonesia, justru harus ekspansi ke negara-negara lain, termasuk dokter-dokter kita yang ada di luar negeri. Jadi saya kira tidak ada keharusan untuk kembali. Yang penting kalau dia menghasilkan riset atau hasilnya bisa di-share ke orang banyak. Jangan lupa identitas dia sebagai orang Indonesia, itu aja sih. Dan kalau kembali ke Indonesia lebih baik lagi. Tapi harus pemerintah juga harus siap. Jangan sampai dia di luar negeri nyaman, difasilitasi tempat riset yang baik, tapi kalau ke sini dia bingung melakukan risetnya seperti apa, banyak regulasi yang mungkin menghambat. Nah ini kemarin banyak masukan-masukan seperti itu dari teman-teman yang ada di luar negeri. Sudah kita catat dan ya ke depan kita pengen mereka bisa lebih bebas berkreasi. Melakukan riset. Tuh, tapi kan kampanye kan juga cukup panjang ya Mas Gibran ya. Selama kampanye pernah nggak ditegur sama Mayor Teddy? Siapa ini? Mayor Atedi. Karena kan menjaga Pak Prabowo banget kan. Iya, kayak sigap gitu. Sigap banget. Ada nggak momen kayak nggak sengaja? Nggak kayak misi, Mas Gibran. Karena waktu itu kayak Marcel pernah kena. Marcel Lagi kena. MC. Oh ya? Iya kayak begitu. Pernah nggak Mas Gibran bersenggolan langsung sama Mayor Teddy? Enggak sih, orangnya baik kok. Baik, iya baik Iya, emang. baik, orangnya baik. Soalnya banyak yang tertedi. Saya kan Teddy. Baik, Mayor Teddy berarti ya. Baik. Pernah switch Cina bareng nggak? Nah. Kayak lagi waktu kosong kayak Mayor main yuk. Berarti Mayor Teddy itu suka main sepeda kan? Baik. Asik. Asik. Karena Mas Gibran ya
selera humornya tinggi loh. Setuju. Dia susah untuk ketawa sebuah jokes. Sebenarnya dari tadi ini berusaha nih. Tapi, oh ya, Mas Gibran, saya penasaran kan, kita kan berdua kan juga stand up lah, stand up comedy. Stand up comedy, Mas. Mas Gibran cukup mengikuti dunia stand up comedy nggak? Maksudnya dunia komedi lah di Indonesia gitu. Lumayan. Komedian favorit Mas Gibran siapa? Siapa ya? Ini naik harga loh Mas sekali disebut. Kalau bohong juga nggak apa-apa loh. Waktu disebut set red card-nya saya segini ya. Langsung begitu. Buktinya mana nih Mas Gibran bilang sendiri itu. Ya nggak usah lah ya, nggak usah disebut lah. Tapi ya. ada. Banyak. Ya, Banyak, yang di sini dulu. Dan kemarin Yang dekat-dekat dulu aja sih. Kan ada Ate Rais ya, itu dulu. Nggak, dan kemarin kan juga banyak yang misalnya ikut kampanye dan lain. Ya ini kan stand up comedy dan lain-lainnya udah jadi industri ya. Nah, ini nanti ke depan pengen kita dorong lagi anak-anak kreatif, anak-anak yang inovatif, dan sekali lagi ini udah jadi industri. Dan sekarang kan banyak stand up komedian yang masuk ke jalur-jalur yang lebih mainstream ya. Saya kira ya semuanya harus didorong, karena sekali lagi ke depan kita pengen ini dorong lagi industri kreatif kita, terutama industri perfilman. Kan udah banyak kan teman-teman kalian yang masuk ke sana, yang sukses, yang filmnya udah ditonton jutaan Agak lain orang. Nah, itu salah satunya. Kalau kita agak sama. Dia di agak lain nonton nggak Mas? Dia jadi preman. Ya nggak ngeh, lewat gitu aja berarti. Emang harus pakai kemeja batik-batik. Nggak, ini benar loh, Ya, di perfilman ya. industri kreatif kita harus didorong, karena sekali lagi pasar kita besar. Terus kita bisa punya potensi untuk misalnya penetrasi ke Malaysia dan lain-lain. Kan mereka udah masuk sana kan. Masuk. Benar. Dan Ya. kita jangan kalah lah kayak Korea itu loh. Kita punya potensi. Kita ada K-pop juga Mas, Klaten pop. Klaten. Tapi bagus, tradisional. Iya. Berarti kan kalau soal kreatif Indonesia nih Mas, nah, ini ada nggak yang hal terdekat yang mau diwujudin untuk jadiin kreatif Indonesia mendunia? Itu apa kira-kira Mas? Yang jelas kan kita modalnya udah punya nih. Kita punya modal anak muda yang banyak. Kita punya modal anak-anak muda kreatif yang banyak juga. Ini tinggal bagaimana pemerintah bisa mendorong biar anak-anak muda ini terfasilitasi dengan baik. Misalnya promosinya, menyiapkan tempat-tempat misalnya kreatif hub di kota-kota, menyiapkan internet yang cepat di daerah-daerah terpencil, karena penting sekali koneksi internet ini. Jadi untuk mempromosikan apapun itulah di sosial media. Sekarang apapun itu kalau diviralkan kan pasti sangat-sangat punya impact ya. Makanya ke depan kalau kami sih sudah izin ke Pak Presiden terpilih ya, Pak Prabowo ya. Kita pengen ini atas masukan anak-anak muda juga, kita pengen menghidupkan lagi Backcraft. Tahu Backcraft nggak? Dulu kita punya Backcraft namanya. Ini mau kita hidupkan lagi untuk menampung anak-anak muda kreatif yang suka film, yang suka musik, yang suka stand up, apapun itu akan kita naungi di bawah Backcraft itu. Dulu dipisah, sekarang digabung di Kemenparekraf. Nanti kita pengen benar-benar ya itulah lembaga yang benar-benar fokus di lagi berarti ya, industri kreatif. Karena anak-anak muda kita itu kreatif semua, dan sekali lagi modal awal kita udah punya anak muda yang banyak. Itu modal utama kita, dan negara lain nggak punya loh. Kita bonus demografi seperti ini. Ya itu. Harus bersyukur. Jadi berarti nggak menutup kemungkinan kalau anak muda juga bisa jadi menteri ya? Menterinya Pak Prabowo sama Mas Gibran, staf ahli juga bisa. Sekarang aja kan banyak menteri yang muda-muda juga. Banyak menteri yang muda, staf ahli apapun itu di BUMN banyak yang anak-anak muda. Nggak bisa masuknya lewat jalur podcast gini Mas? Siapa tahu. Nggak ada salah menteri perhubungan. Iya. Boleh. Bisa masuk ya. Menteri olahraga bisa. Olah TKP kalau lu. Olahraga. Kalau terang kan olah ramlan kan. Lo di GBK lari kebut aja gara-gara nyolong. Sosok mau olahraga. Nah ini terakhir nih Mas, apa yang mau Mas Gibran sampaikan kepada anak muda Indonesia selain mereka ya?
Udah tua. Karena anak muda. Enggak sih, ini pertanyaannya harus dibalik sih. Apa yang pengen anak muda sampaikan ke kita? Soalnya kita harus lebih banyak mendengar lah. Anak muda itu nggak suka diceramain dan lain-lain. Anak-anak muda kita itu udah pinter-pinter, kreatif. Ini udah waktunya pemimpin tuh mendengar, menampung masukan dan lain-lain. Kalau kita ceramain terus, pidato 1 jam dan lain-lain, anak-anak muda udah nggak ada yang suka kayak gitu. Mereka lebih seneng Curhat gitu ya, cerita, memberikan masukan. Dan apa yang saya lakukan di Solo ya, pembangunannya, bentuk bangunannya, konten di dalamnya itu banyak sekali karena masukan-masukan dari anak-anak muda. Simpel aja, kayak nge-DM atau mention di Twitter, Mas, misalnya kita kan punya stadion ya. Kalau stadion kan biasanya dipakai untuk main bola aja. Kadang-kadang ada yang mention, Mas, boleh nggak kalau malam-malam lampunya dinyalain semua biar anak-anak dari komunitas lari bisa latihan kalau malam. Oke, kita hidupin. Nah, hal simpel kayak gitu, Mas. Boleh nggak itu kan Mas Gibran nggak pakai rumah dinasnya, nggak dipakai. Boleh saya tinggalnya di rumah sendiri. Boleh nggak rumah dinasnya kita pakai untuk anak-anak ngerjain skripsi dan lain. Oke, kita kasih password wifi-nya ya ntar ya. Jadi itu mungkin sepele ya, tapi sesantai itu berarti Mas ya. Itu sepele tapi untuk anak muda itu butuh banget. Benar. Jadi saya kira ya udah waktunya lah. Bukan saya menyampaikan tapi kalian yang teman-teman yang menyampaikan ke kita lah ide-idenya. Sistemnya adalah rakyat yang memberi masukan, boleh mengikuti. Keren. Happy deh. Tapi terakhir ini penasaran, Mas Gibran sering ketemu Bapak sama Mas Kaisang nggak sih akhir-akhir ini? Ya lumayan. Lumayan ini ya. Lumayan. Dekat juga. Nah, kalau dekat ada pertanyaan nih Mas. Apa? Permainan apa yang disukain Pak Jokowi? Pasti tahu dong. Permainan apa? Kayak olahraga apa yang suka Pak Jokowi? Olahraga ya. Apa ya? Semua suka kayaknya. Nah, salah. Apa? Ada satu yang pasti. Catur. Pak Jokowi suka main catur. Loh. Karena Pak Jokowi kalau main catur pasti menang. Kenapa? Menterinya banyak. Siapa aja? Ada Pak Luhut. Terus Pak Luhut lagi. Itu yang gua tahu. Lu jangan. Ini saya ada pertanyaan yang masih penasaran karena kan Mas Gibran dulu pernah muda. Benar. Mas Gibran dulu pernah main PS2 nggak? Kenapa? Game favorit Mas Gibran pas main PS2 apa? Nah, kayak misalkan Gitar Hero suka nggak? Tekken. Ya, itu Gitar Hero, Tekken, Dynasty Warrior. Lo hati-hati nggak? Dynasty Warrior. Lubu. Nggak usah nyindir soal Warrior ya. Kan Warrior ya? Bukan. Main PS2 berarti suka main PS2 juga. Semuanya sama, pernah main PS2. Enggak lah, Mas Gibran ini nih ibaratnya di antara gue kasih tahu nih buat orang-orang suka ngebully itu karena dia ngerasa anak pejabat. Contoh Mas Gibran, anak pejabat tapi dia santai. Bener. Santuy, karena sukses lagi. Usaha banyak. Ada usaha apa? Catering. Markobar. Betul. Kopi. Betul. Ada usaha paling sukses tuh. Apa? Usaha bapaknya jadiin dia cawapres. Oke, terima kasih ya Mas Gibran. Terima kasih banyak. Ditunggu gebrakannya untuk anak muda ke depan demi Indonesia Emas 2045. Betul.